Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Ajari kami agar kami dapat mengerti dan memahami serta mengerjakannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Amsal pasal yang 18 ayatnya yang ke-14. Amsal 18 ayat 14, demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Adik-adik sekalian, mungkin kita sudah pernah tahu bahwa Indonesia punya perjalanan sejarah dijajah oleh bangsa lain yang sangat panjang. Kita pernah dijajah oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda sampai 350 tahun lebih, dan Jepang. Kemudian diproklamasikan nih kemerdekaan kita pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus. Setelah itu masih saja ada pihak yang mau mencoba merusak kemerdekaan kita. Sekitar 25 tahun lebih ada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan namanya. Kenapa kemerdekaan bisa diraih? Pertama, karena ada semangat juang dari para pendahulu kita, ada semangat untuk meraih kemerdekaan sehingga mereka bersatu padu untuk memerdekakan Indonesia supaya Indonesia tidak dijajah lagi. Nah, dalam kehidupan kita dulu manusia ini pernah dijajah. Kita semua manusia pernah ditindas, sama seperti dulu generasi pendahulu kita yang ditindas, disiksa, disuruh kerja paksa, yang harta bendanya diambil, bahkan mereka harus kehilangan segalanya karena penjajah, dan mereka tidak bebas melakukan apa-apa. Kita juga dulu pernah dijajah. Kita dijajah dengan yang namanya dosa. Kemudian Kristus datang dan berjuang. Dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut, sehingga kita menang, kita merdeka. Nah, dikatakan merdeka kan bebas, mandiri, tidak berada di bawah tekanan, tidak terikat, tidak terbelenggu. Jadi kita sudah bebas nih dari yang namanya dosa, dari yang namanya maut. Nah, adik-adik sekalian, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita juga sama seperti tadi para pahlawan kita, para pendahulu kita. Kita juga harus berjuang untuk tetap hidup dalam keselamatan yang sudah diberikan Tuhan dengan penuh semangat. Anugerah keselamatan kita tadi sudah dikeluarkan dari dosa, maka jangan mau lagi masuk ke dalamnya. Jangan mau lagi diikat oleh dosa, sebab kita sudah dimerdekakan. Maka yang kita harus lakukan adalah bersemangat untuk melawan dosa. Bersemangat untuk melawan belenggu, ikatan, perangkap dosa. Sebab apa? Sama seperti penjajah yang menginginkan keburukan terjadi bagi yang dijajahnya untuk kepentingan pribadinya, dosa juga mengikat kita untuk membuat kita masuk ke dalam maut. Tentu kita tidak ada yang mau masuk ke dalam maut. Ada banyak sekarang kemasan-kemasan dosa. Ada banyak kemasan-kemasan tindakan yang membuat kita kadang terperangkap ke dalam dosa dan melupakan Tuhan. Kita bisa ambil contoh. Jika ada di antara kita yang asik bermain game online, melupakan tugasnya, melupakan PR-nya, melupakan ibadahnya, melupakan Tuhan, tidak mendengarkan nasihat atau perintah orang tua, maka dosa sudah mengikat kita. Kita tidak lagi merdeka sebab kita tidak lagi mengendalikan diri kita, tapi game sudah mengendalikan. Kemana-mana kita harus bawa handphone, bahkan saat ibadah kita chattingan, kemana-mana bahkan kita sudah tidak bisa hidup tanpa handphone. Berarti kita sudah diikat oleh handphone, kita lupa bahwa ada banyak hal yang lebih penting lagi dalam hidup ini. Atau banyak hal lain. Kemasan dosa ini kan kelihatannya menarik, tapi ini berbahaya dan bisa membuat kita meninggalkan Tuhan.
Maka bagi kita semua, adik-adik sekalian, ingat segala sesuatu itu mari kita lakukan dengan penuh semangat. Yang pertama, kita lakukan dengan sukacita. Sebab apa? Sebab Kristus itu sudah menyelamatkan kita. Sebab Kristus sudah menganugerahkan kemerdekaan kita. Lakukan segala sesuatu dengan penuh semangat. Yang kedua, lakukanlah segala perbuatan baik itu tanpa jemu-jemu. Galatia 6 ayat 9 dan 10 nanti adik-adik bisa baca. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Semangat melakukan yang baik. Yang ketiga, semangatlah dalam berjuang melawan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang membuat kita menjadi lupa diri, membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita tidak mau lagi mendengarkan perintah atau ajaran dari guru sekolah minggu atau orang tua terkhusus. Jadi semangatlah, sebab seperti pejuang kita dulu, kita juga sekarang berjuang untuk agar kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Sukacita, semangat selalu menyertai kita sebab Kristus sudah menganugerahkan kemerdekaan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan yang Engkau beri. Kiranya semangat bagi kami untuk hidup dalam keselamatan yang Tuhan sudah beri tetap hadir, tetap membara dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.